kita lanjutkan ya. Kalau tadi itu menggunakan kelipatan persekutuan, nah untuk selanjutnya itu kita menentukan KPK ya menggunakan pohon faktor. Nah, di sini ada yang soal A 12 dan 18. Kita cari KPK dari 12 dan 18, kemudian KPK dari 24 dan 30. Baik, sebelumnya kamu sudah belajar yaitu tentang bilangan prima ya kan. Ini harus kamu ingat baik-baik ya. Bilangan prima itu apa saja? Yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 dan seterusnya. Dan seterusnya itu bisa kita cari dengan syarat bahwa bilangan tersebut hanya memiliki 2 faktor ya, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Nah, itulah bilangan prima. Nah, apa kegunaan bilangan prima dalam mencari KPK dengan menggunakan pohon faktor? Nah, berikut penjelasannya ya. Nah, di sini yang A kita jawab ya, yang 2A adalah 12 dan 18. Maka tulis 12 ya kan. Tulis 12. Lalu kemudian kita bikin rantingnya ya. Nah, kemudian 12 ini kita bagi dengan bilangan prima. Nah, tentunya kita bagi dulu dengan bilangan prima yang pertama, yaitu yang 2 atau yang paling kecil ya. Kalau bisa dibagi dengan 2, maka tulis 2. Nah, 12 ini bisa enggak bagi 2? Habis tidak? Habis ya kan? Maka 12 bagi 2 ya. Maka yang bilangan ini harus dibagi dengan bilangan-bilangan prima ya, bukan sembarangan bilangan tapi bilangan-bilangan prima ya. Nah, 12 bagi 2 adalah 6. Hasilnya tulis di sebelah kanan. Oke. Nah, berikutnya 6. Nah, di sini 6. 6 ini harus kita bagi lagi. Mengapa? Karena kita harus menemukan ya. Karena 6 ini adalah bukan bilangan prima ya. Nah, ranting-ranting ini ya, ujung-ujung ranting ini harus berisi bilangan-bilangan prima. Oke, karena 6 bukan bilangan prima masih harus kita bagi. Oke. Nah, bagi lagi, lihat. Kita bagi dulu dengan bilangan prima terkecil ya, yaitu 2. Maka 6 itu habis enggak bagi 2? Habis ya. Maka tulis, oh berarti bisa. 6 itu habis bagi 2 ya. 2 itu bilangan prima. Nah, 6 bagi 2 adalah 3. Nah, 3 adalah bilangan prima ya. Jadi harus berisi ya, ujung-ujung rantingnya itu harus berisi bilangan prima. Nah, ujung ranting yang berisi bilangan prima kita lingkari ya. Nah, Ibu, ini kan 3. 3 ini kan masih bisa dibagi, Bu. Bagi berapa? Bagi 1, Bu. Baik. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi ya, ranting-ranting ini ya harus dibagi dengan bilangan prima. Apakah bilangan 1 merupakan bilangan prima? Ada enggak? 1 ini di sini. Tidak ada. Maka sampai di sini saja. Jangan kamu bikin rantingnya lagi ya. Jangan bikin ranting pohonnya lagi. Hanya sampai di sini ya. Oke? Baik. Nah, ini untuk yang 12 ya. Ini pohon faktor untuk yang bilangan 12. Sekarang pohon faktor untuk yang 18 ya. 18. Tulis, kemudian tulis rantingnya bagi 2 ya. Sama ya, pertanyaan pertamanya adalah 18 ini habis enggak dibagi dengan 2 ya. Bilangan prima paling kecil ya kan. Kalau habis tulis ya. Ternyata 18 itu habis bagi 2. Nah, 18 bagi 2 adalah 9. Oke. Nah, lihat 9 tidak berhenti di sini ya. 9 ini harus kita bagi lagi. Mengapa? Karena 9 ini bukan bilangan prima, maka harus kita bagi. Nah, 9 ini bagi dengan berapa? Lihat, pertanyaan pertama selalu ya. Apakah 9 ini habis dibagi 2? Oh, ternyata tidak habis dibagi 2. Ya, berarti enggak usah tulis 2 ya. Tidak harus 2 di sini. Pertanyaan berikutnya, kalau 2 enggak bisa, enggak habis, berarti tanya ke 3. Nah, 9 habis enggak dibagi dengan 3? Ya, habis enggak dengan bilangan prima ya, yang 3 ini. Oh, 9 bagi 3. 3 habis, tulis ya kan. Nah, 9 bagi 3 dapat 3. Oke. Maka kamu lihat bahwa ujung-ujungnya ini ya merupakan bilangan-bilangan prima ya kan.
Oke, Ibu lupa rantingnya di sini. Nah, seperti itu ya. Jadi bilangan ini dibagi dengan bilangan-bilangan prima ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang tulis faktorisasi primanya. Faktorisasi primanya adalah ujung-ujung ranting yang berisi bilangan prima. Di sini ada berapa? Yang ada lingkarannya itu ada berapa? Ada ada apa saja? Ada ada 2. Lalu nah, pakai kali ya. Kali 2 kali 2 ya. 12-nya kan 12 2 kali 2 ya kali 3. Oke. Nah, yang berikutnya ini 2 ya kan kali 3 kali 3. Oke. Nah, lihat di sini ya. Setelah kamu menulis ini, nah kita lihat 2 ini kan ada 2 ya. 2-nya ini ada 2. Maka kalau ada 2 seperti itu, tulis 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 kali 3. Kali 3 ini ya. Kali 3. Oke. Nah, yang di bawah 2-nya hanya 1, tulis 2. Ya kan? Nah, 3-nya ada 2 ya. Maka kali 3 pangkat 2. Oke. Nah, bisa kamu lihat ya. Bisa kamu lihat bahwa lihat. Nah, setelah ini kamu nulis faktorisasi primanya ya kan yang baru saja kamu pelajari kemarin. Nah, kemudian masuklah kita mencari yang mana kelipatan persekutuan terkecilnya. Nah, lihat. Di sini kan ya pada faktorisasi prima yang sudah ditulis itu di sini sama-sama ada 2, sama-sama ada 3 ya. Bedanya adalah pangkatnya ya. Kalau ini pangkatnya 2, ini pangkatnya 1 di sini, tapi tidak ditulis ya karena hanya 1 ya. Nah, kalau ada sama-sama seperti ini, maka ambil yang pangkatnya lebih banyak ya. Kalau ini kan pangkatnya 1 ya. Kalau 2 itu hanya 2, itu pangkatnya ada 1 tapi tidak ditulis di sini. Nah, kalau ini 2 pangkat 2, ambil yang pangkatnya banyak ya, yaitu 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2. Oke. 2 pangkat 2 ya. Oke, Bu kasihlah tanda. Ya. Nah, kalau yang ini 2 pangkat 2, berarti yang ini berapa? Berarti yang itu adalah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Nah, kita cari, kita hitung ya kan. Nah, 2 pangkat 2 itu berapa? Kita jabarkan ya supaya kamu 2 pangkat 2 itu kan berarti 2 kali 2 ya. 2-nya 2 kali ya kan. 2 kali ya. Lalu kali. Nah, 3 pangkat 2 artinya 3-nya itu kali 3. Oke. Ini 2. Ini 2 juga ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung ya. Nah, kalau kamu sudah bisa menghitungnya lancar ya. Misalnya 2 kali 2 sekian, kali 3 sekian, kali 3 sekian. Silahkan ya. Nah, kalau misalnya masih bingung cara mengalihkan gini bagaimana? Oke, kita pakai tali ya. 2 kali 2 berapa? 4. Ya kan? Lalu kemudian sekarang 4 ini kalikan dengan 3 ini. 4 kali 3 ya. Ini ya, ada tali lagi. Artinya 4 ini kali 3 ya. 4 kali 3 itu 12 ya. Sekarang 12 yang ini ya, kamu kalikan dengan 3 yang ini. Sekarang 12 yang ini kalikan dengan ini. Hasilnya di sini ya. Ya, lihat ya, 2 kali 2 hasilnya tulis di bawah 4. 4 kali 3 12. 12 kali 3 hasilnya 36 ya. Nah, maka kamu dapatlah hasil ya bahwa kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 36.
Oke, 36. Ya. Nah, maka pada kesimpulan terakhir, jadi KPK dari 12 dan 18 adalah, tulis ulang lagi yang ini ya. Tulis ulang yang ini. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 ya, sama dengan 36. Oke, Ibu mau ingatkan lagi, kalau ada dua seperti ini muncul, sama-sama ada dua, pilih ya yang pangkatnya paling tinggi ya. Nih, pilih yang pangkatnya paling tinggi. Oke. Nah, maka tulis di sini, kemudian kamu hitung ini, tadi cara menghitungnya seperti ini ya. Dapatlah hasilnya 36. Maka kemudian kesimpulannya adalah KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Itu dari 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 36. Oke, itu nomor 2A. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi supaya lebih mengerti ya. Nah, tetap untuk mengerjakan pohon faktor yang kamu harus ingat adalah tentang bilangan prima ya, jangan sampai lupa untuk bilangan prima ini ya. Nah, berikutnya yang nomor 2B itu adalah 24 dan 30 ya, 24 dan 30. Maka tulis 24. Yang pertama kita lakukan adalah membuat pohon faktornya ya. Nah, 24 kita buat rantingnya ya, buat ranting. Oke. Nah, lihat seperti Ibu bilang tadi, membagi ini harus dengan yang sebelah kiri ini harus diisi dengan bilangan prima ya, dibagi dengan bilangan prima. Tentunya ditanya dulu dengan bilangan prima yang terkecil. 24 ini habis enggak dibagi 2? Kalau habis, tulis. Nah, 24 bagi 2 habis enggak? Habis 12 ya kan? Maka tulislah 2. Nah, ketika 24 bagi 2 adalah 12. Oke? Nah, 12 bukan bilangan prima, maka harus kita bagi lagi ya. Nah, pertanyaannya adalah kita bikin ranting. Ya, 12 ini bisa habis tidak dibagi dengan bilangan prima yang terkecil ini, yang 2 ini. Habis ya. Harus selalu dimulai dengan bilangan prima yang terkecil. Jangan mau langsung bagi ke 5 atau mau langsung bagi ke 3. Tapi bagi dulu ke yang kecil ya. Jadi 12 bagi 2 habis tidak? Habis, maka 2 lah kita pakai di sini. Nah, ketika 12 bagi 2 adalah 6. Oke. Nah, 6 ya, seperti yang kamu lihat di sini 6. 6 ini ya sebelah kanan. Maka yang harus dibagi lagi itu adalah yang ranting sebelah kanan sini ya. Ranting sebelah kanan. Nah, karena 6 di sini 6 itu bukan bilangan prima, maka harus dibagi lagi ya. Nah, baginya dengan bilangan berapa? Tanya lagi ke bilangan prima paling pertama, yaitu 2. Nah, 6 habis tidak bagi 2? Habis. Maka tulis. Nah, ketika 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, seperti yang kamu lihat bahwa ranting-rantingnya yang paling luar ya, ranting-ranting luarnya ini ya, berisi dengan bilangan-bilangan prima, ya kan? 2 kan bilangan prima. Ya. Nah, oke. Nah, lalu berikutnya, tadi temannya 24 itu adalah 30, ya kan? 30. Oke. Nah, kita buat rantingnya. Oke. Nah, sama pertanyaannya, 30 ini dibagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang terkecil 30 habis tidak bagi 2? Habis. Maka tulis 2. Di sini 15. 30 bagi 2 15. Nah, lihat 15 bukan bilangan prima, maka harus dibagi ya. Pertanyaannya lagi ya. Dibagi dengan ditanya lagi bagi 2. 15 bagi 2 habis tidak? Oh, tidak habis. Berarti bukan bagi 2. Berarti bilangan prima di sini bukan 2, tetapi lihat 5. Ya kan? Karena 2 tidak bisa, tidak habis, maka tanya 15 bagi 3 ya, bilangan prima berikutnya. 15 bagi 3 itu habis enggak? Habis. Maka bilangan prima yang di sini yang mengisi di sebelah sini adalah 3. Nah, ketika 15 bagi 3 adalah 5. Oke? Begitu ya. Nah, Ibu sama pertanyaannya tadi. Ya, yang sebelumnya itu ya.
5 ini kan masih bisa enggak Bu saya bagi Bu? Bisa, tetapi mau kamu bagi dengan berapa? Bagi dengan 1, bagi dengan 5. Oke, 5. Ya, 5 adalah bilangan prima. Tapi kawannya apa? 1. Nah, apakah 1 itu bilangan prima? Bukan. Ya, berarti ya kalau ada di luar-luarnya ini ada 1, kamu dapat ada 1 ya, ranting-ranting luarnya ini kamu dapat bilangan 1, maka itu salah. Ya, karena 1 adalah bukan bilangan prima. Jangan sampai kamu mengisi ya di bagian-bagian luar ranting ini ada bilangan 1. Ya, itu salah karena bukan bilangan 1, itu bukan bilangan prima ya. Jadi kalau misalnya hanya ada 15, ya udah hanya 3 dengan 5 saja rantingnya yang mengisi. Udah, itu saja dia faktornya ya. Oke. Bisa ya dimengerti ya. Nah, salah. Ke sini dan di sini ya. Nah, ini dan ini ya. Maka lihat yang sudah dilingkar, kita tulis faktorisasinya ya. Faktorisasinya apa saja? Yang ini pertama yang 24 adalah lihat 2 2 2 3. 2-nya ada 3 ya kan, kali 3. Ada 2 kali oke, Ibu ganti bukannya 2 kali 2 ya kan, 2 kali 2 kali 2 ya, 2-nya ada 3 kali 3 kali 3 ya kan. Nah, untuk yang ini oke, yang pertama dulu. Yang pertama lihat 2-nya ada 3, maka kamu tulis 2 pangkat 2-nya ada 3 kan, 1 2 3, 2 pangkat 3 kali dengan 3 ya. Ini ditulisnya dalam bentuk kali ya yang ininya. Nah, kemudian yang 30 di ranting-rantingnya ada isi apa saja? 2 ya kan, ada 2, ada kali 3, 2-nya hanya ada 1, 3-nya hanya ada 1, 5-nya hanya ada 1 ya, tulis saja ya. Nah, sudah begini ya, jangan dipaksakan. Oh, yang ini 2 pangkat 2 Bu. Loh, 2 pangkat 2 tadi mana? 2-nya hanya ada 1, lihat hanya ada 1 ya, jangan dipaksakan. Oke, sesuaikan dengan yang di sini. Nah, gitu ya. Kalau ada banyak 2-nya ada banyak tertulis seperti ini, ada dapatnya banyak ya, tulis berapa banyak. Kalau ada 3 ya berarti 2 pangkat 3. Oke. Nah, sekarang lihat kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalau kelipatan persekutuan terkecil itu ya, semua bilangan ini kita lihat, semua bilangan ini kita lihat ya, semua bilangan kita lihat, kita ambil semua. Tetapi ya, kita ambil semua. Nah, tetapi apabila lihat, apabila lihat, ini kan 2, yang ini 2 juga, ada 2 ya kan. Nah, sama seperti yang tadi, kalau ada yang sama bilangannya seperti ini, ambil yang pangkatnya tinggi ya, ambil yang pangkatnya tinggi. Maka kamu ambil yang 2 adalah yang pangkatnya tinggi, yaitu 3. Habis 2 ada 3, bilangan prima 3. Nah, yang ini hanya 3, yang ini hanya 3. Nah, sama-sama ya kan, pangkatnya sama Bu, tidak ada yang lebih tinggi. Nah, tetap ditulis ya, tapi hanya menulisnya sekali saja ya. Nah, kemudian habis itu tidak ada 5 Bu di sini. Di sini ada 5. Tetap ditulis ya. Jadi semua bilangan yang ada di faktorisasi prima itu ditulis. Nah, tapi kalau ada yang sama seperti ini, ambil yang pangkat tertinggi. Nah, maka kita tulis 5. Oke? Oke, kalau Ibu kasih tanda tuh beginilah. Ya, yang ini kita ambil, ya kan? Yang ini kita ambil, lalu kemudian yang ini kita ambil. Nah, maka tertulislah ini kan 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Oke? Ya udah hitung. Nah, kalau kamu masih bingung menghitung, nah, tadi macam mana? 2. Ini kan 2 pangkat 3 itu artinya apa? 2-nya itu kita kalikan sebanyak 3 kali ya kan, 2 pangkat 3, 1 2 3 kali dengan 3 kali 3 kali 5 ya kan. Nah, udah. Nah, kalau kamu pandai perkalian tadi Ibu bilang, ya sudah kalikan saja ya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 3 24, 24 kali 5 120. Oke. Nah, kalau kamu masih bingung, boleh pakai ini ya.
boleh dilewati ya, ataupun boleh kamu tulis cara yang ini ya. Nah, kalau rasanya langsung tahu ya udah langsung ke sini. Oke. Nah, tapi kalau masih bingung dengan perkalian, boleh dilihat ya. 2 kali 2 adalah 4. Oke, 4 ya. Kemudian sekarang bikin tali lagi. 4 kali 2 ya, 4 kali 2 ya. 4 kali 2 8, tulis di bawah tali. Oke. Sekarang bikin tali lagi. 8 kali 3, 8 kali 3 adalah 24. Oke. Sekarang 24 kali 5 ya, bikin tali. 24 kali 5 adalah 120 ya, 120. Maka hasil terakhir itu kita tulis di sini sebagai kelipatan persekutuan terkecilnya ya. Kita tulis 120. Oke. Nah, terakhir, jadi KPK dari 24 dan 30 adalah, tulis ya ininya. Oke, tulis ini 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 ya. 2 pangkat 3 kali 3 kali 5 ya kan, sama dengan 120. Ingat ya, ini bukan sembarangan, oh ibu aku mau ambil yang di atas aja deh ya. Ini bukan sembarangan ngambil yang di atas, tapi setelah melihat 2 pangkat 3 dengan 2 ini ya, tadi ya kan sama-sama nih faktorisasinya nih. Faktorisasi primanya sama-sama ada 2 kan. Yang di 24 ada 2, yang 30 ada 2. Nah, ambilnya yang pangkat tertinggi ya. Ingat itu ya. Kalau ada 2 bilangannya sama, lihat pangkat tertingginya. Kalau misalnya sama-sama bilangan ini ya, 3 dengan 3 tapi tidak ada yang pangkat tertinggi, maka tulis saja 1 kali ya. Tulis 1 kali, yaitu 3 dan 5. Ada kawannya pun kita tulis juga. Oke. Nah, sekian penjelasannya. Selamat mengerjakan. Terima kasih.